1. Ada sejarah kepanduan dunia. A. Tokoh pendiri. Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gitwell pada 1987 sampai 1941 dengan latar belakang yaitu seorang perwira militer Inggris yang terkenal karena keberaniannya dalam perang Boer di Afrika Selatan. Ia juga memiliki perhatian besar pada pendidikan karakter anak muda, terutama pada kedisiplinan, keterampilan hidup, dan cinta alamnya. Yang selanjutnya itu ada B. Awal gerakan. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan pertama di Pulau Bounty, Inggris, diikuti oleh 20 anak laki-laki. Tujuannya mengadakan perkemahan tersebut untuk melatih kemandirian, kerjasama, dan kepemimpinan. Selanjutnya, pada tahun 1908, ia menulis buku yang berjudul Scouting for Boy yang berisi teknik berkemah, bertahan hidup, keterampilan, menolong, dan kedisiplinan. Nilai moral pada buku ini yaitu kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan pengabdian. Buku ini menyebar luas ke berbagai negara dan menjadi dasar pendirinya Gerakan Kepanduan Dunia. Baik, kita lanjutkan ke perkembangan kepanduan di tingkat internasional. Pada tahun 1910, Gerakan Kepanduan mulai menyebar ke berbagai negara. Di tahun yang sama, dibentuk juga kepanduan untuk perempuan yang disebut Girl Guides, dipelopori oleh adiknya Baden-Powell yaitu Agnes Baden-Powell, dan kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell yaitu Olive Baden-Powell. Momen penting berikutnya terjadi pada tahun 1920 saat Jambore Dunia pertama diadakan di Olympia London. Untuk yang belum tahu apa itu Jambore, Jambore adalah sebuah pertemuan atau perkembangan akbar yang mempertemukan para pandu dari berbagai wilayah atau negara untuk berkegiatan bersama. Jambore pertama ini sangat luar biasa karena dihadiri oleh 8.000 peserta dari 34 negara. Dalam acara akbar inilah Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Selain itu dibentuk pula World Scout Bureau yang menjadi cikal bakal World Organization of the Scout Movement atau bisa disebut WOSM. Dalam bahasa Indonesianya Organisasi Gerakan Kepanduan Dunia. Perkembangannya semakin luas ditandai dengan Jambore Dunia kedua di Denmark pada tahun 1922. Hingga saat ini Gerakan Kepanduan telah tersebar di lebih dari 170 negara dengan jumlah anggota lebih dari 50 juta orang. Gerakan ini tergabung dalam WOSM untuk putra dan WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts untuk putri. Sekarang kita beralih ke bagaimana kepanduan masuk dan berkembang di Indonesia. Pertama, pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Kepanduan masuk ke Indonesia pada tahun 1912 melalui organisasi Belanda yang bernama Nederlandse Padvinders Organisasi atau NPO. Namun semangat kebangsaan mendorong lahirnya kepanduan pribumi. Pada tahun 1916, Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo mendirikan Japanse Padvinders Organisasi atau JPO yang merupakan organisasi kepanduan pribumi pertama. Selanjutnya, semangat nasionalisme terus berkembang. Banyak organisasi kepanduan baru bermunculan dengan semangat kebangsaan seperti Indonesische Nationale Padvinderij Organisasi atau INPO pada tahun 1926 serta kepanduan yang didirikan oleh organisasi pemuda seperti Jong Java dan Jong Sumatera Nenbon. Pada masa ini, kepanduan tidak hanya melatih keterampilan, tetapi juga menjadi sarana perjuangan nasional melawan penjajah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. C. Masa pendudukan Jepang. Jepang membubarkan organisasi kepanduan. Yang kedua ada anak muda diarahkan ke organisasi semiliter seperti Seindan Barisan Pemuda dan Keibodan Barisan Pembantu Polisi. Baiklah, yang terakhir ada D. Masa kemerdekaan. Setelah 1945, kepanduan kembali berkembang. Namun pada periode 1950 sampai 1960 muncul lebih dari 60 organisasi kepanduan
Nah, akibatnya gerakan kepanduan di Indonesia menjadi terpecah-pecah dan tidak efektif lagi seperti dahulu. Selanjutnya ada 3 berdirinya gerakan pramuka. Baiklah, di sini ada pun latar belakang dari pramuka. Yang pertama ada banyaknya organisasi kepanduan menyebabkan tujuan pendidikan generasi muda kurang fokus. Nah, pramuka ini mengingatkan kita kepada presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang adanya satu wadah panduan nasional untuk mempersatukan seluruh pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu B. Keputusan penting. Yang pertama yaitu ada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat agar seluruh organisasi kepanduan di lembur menjadi satu organisasi bernama Gerakan Pramuka. Yang kedua ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. C. Peresmian, yaitu ada 14 Agustus 1961. Yang pertama yaitu ada Gerakan Pramuka resmi dikenalkan melalui apel besar di halaman Istana Merdeka Jakarta. Yang kedua yaitu disaksikan langsung oleh Presiden Soekarno. Yang ketiga, tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Pramuka Nasional. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang D, makna dan tujuan. Gerakan Pramuka menjadi satu-satunya organisasi kepanduan resmi di Indonesia. Tujuan utamanya membina organisasi muda agar beriman, bertakwa, berjiwa Pancasila, disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Maknakan keterampilan hidup, semangat bangsaan, bersaudara, dan cinta tanah air. Dengan demikian, Gerakan Pramuka adalah kelanjutan dari semangat kepanduan dunia, tetapi berjiwa nasionalisme Indonesia. Itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, yang pertama, kepanduan dunia dimulai tahun 1907 oleh Baden Powell di Inggris, berkembang ke seluruh dunia dengan dukungan WOSM dan WAGGGS. Yang kedua, kepanduan Indonesia masuk tahun 1912 lewat NPO, berkembang menjadi banyak organisasi kepanduan nasionalis, sempat dibubarkan Jepang lalu bangkit kembali setelah kemerdekaan. Yang ketiga, Gerakan Pramuka lahir pada 14 Agustus 1961 sebagai hasil penyatuan seluruh organisasi kepanduan Indonesia menjadi wadah tunggal bagi pendidikan karakter generasi muda Indonesia. Terima kasih.